Halo, selamat datang kembali dalam channel saya, Pobi Kevin. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum, mohon dukungannya untuk klik like video ini dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya, yaitu tentang cara logis dan masuk akal untuk mendapatkan 30 siswa pertama Anda dalam waktu hanya 1 bulan atau kurang. Nah, sebenarnya bimbingan belajar itu standar terendahnya menurut pengalaman kami adalah untuk bisa bertahan mendapatkan 30 murid saja. Itu standar terendah. Kecuali kalau Anda misalkan bimbel rumahan, Anda adalah seorang guru yang buka les di rumah, mungkin tidak punya standar minimal karena Anda tidak menyewa gedung, karena Anda tidak mungkin mengeluarkan biaya operasional seperti gaji staf administrasi, seperti listrik, air, dan sebagainya. Tapi kalau Anda buka bimbel dengan menyewa tempat tertentu, maka hitungan kami terendah standarnya adalah Anda harus punya 30 murid yang bisa Anda dapatkan dalam waktu 1 bulan atau setiap bulannya bertahan kalau Anda menggunakan sistem bulanan. Nah, kita akan bahas ada 3 cara strategi yang logis, yang masuk akal, yang sederhana untuk kita bisa mendapatkan 30 murid pada waktu 1 bulan pertama berdiri. Nah, yang pertama caranya adalah kita harus punya mindset atau sebuah keyakinan bahwa 30 murid itu bukan angka yang terlalu besar. Nah, segala sesuatu itu berawal dari pikiran, dia akan mengeluarkan ucapan, dia akan menghasilkan sebuah tindakan, melahirkan sebuah kebiasaan dan menentukan nasib seseorang itu. Kalau pikirannya sudah benar, kalau mindsetnya sudah benar, maka ucapannya akan optimis, tindakannya akan positif, dan takdirnya juga akan baik. Kalau mindsetnya sudah negatif, maka maka ucapannya akan selalu mengeluh, maka tindakannya akan malas-malasan sehingga dia akan bangkrut dengan sendirinya tanpa menunggu waktu yang terlalu lama. Jadi yang pertama yang harus kita miliki dalam bisnis ini adalah kita punya mindset yang benar dulu mengenai bisnis ini, bahwa kita bisa bertahan dan bahkan bisa menjadi market leader di daerah kita. Jadi mindset ini adalah kita meyakini bahwa 30 murid itu tidak terlalu banyak, dan itu sangat langkah yang sangat terendah yang kami terapkan dan bisa Anda dapatkan dalam waktu hanya 1 bulan. Jadi yang pertama kita harus benar-benar meyakini dalam hati kita bahwa 30 murid bisa kita dapatkan. Oke, yang kedua adalah kita menggunakan 6 strategi promosi berikut ini. Kalau Anda sudah gunakan 6 strategi ini, maka saya percaya 30 murid adalah angka minimal yang akan Anda dapatkan. Dan saya mungkin meyakini Anda bisa mendapatkan lebih 80, 100, atau bahkan mungkin kalau bimbel Anda daya tampungnya besar, mungkin bisa 200-300 murid. Nah, apa saja caranya? Yang pertama adalah presentasi di kelas. Jadi memang yang namanya kita mencari siswa ya harus ada promosi. Harus ada kita mendatangi calon customer kita, calon konsumen kita. Di bimbel ingat, konsumen kita itu ada 2, ada user, siswa, ada buyer yang membayar, ya, yaitunya orang tua. Nah, pada kali ini kita akan menyasar user. Kita presentasi di kelas. Ini sangat efektif. Pengalaman kami biasanya 30% murid kami terisi dari jumlah presentasi di kelas ini. Artinya, kalau kita menargetkan 100 murid, maka 30 murid biasanya closing dalam presentasi di kelas ini. Kami punya pengalaman itu biasanya rata-rata closing itu 24-30-an lebih, itu dari presentasi di kelas saja. Nah, itu dia. Bagaimana cara presentasi di kelas itu? Saya sudah siap videonya. Silakan klik link yang ada di atas ini, di mana di sini atau di sini, bebas itu ya. Kemudian yang kedua, yaitunya bagi brosur di pagar sekolah, itu bisa targetnya orang tua. Kalau Anda bagi brosurnya di pagar SD, maka targetkan orang tua. Kalau SMP dan SMA, tentu targetkan muridnya. Pada saat bagi brosur, kalau bisa jangan hanya sekedar bagi, senyum, terus pergi, jangan. Kalau bisa, kalau dengan orang tua, bagikan sambil ngobrol, kalau bisa, ya. Kalau nggak bisa, ya udah bagikan saja. Tapi kalau dengan siswa, mungkin sekedar bagikan saja. Yang kedua caranya adalah kita bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengadakan seminar. Ini biasanya kami lakukan. Saya kebetulan seorang pembicara, seorang motivator juga, dan saya biasanya menawarkan seminar gratis, seminar motivasi gratis. Nah, kalau Anda tidak punya motivator, ya sudah, Anda kerjasama dengan motivator. Nanti sistemnya bisa jadi sistem honor, per jamnya dia ngisi seminar, atau Anda bagi hasil per closing siswanya, misalkan per closing siswanya motivatornya dapat 20.000 dan
Itu sepakatan Anda saja. Jadi seminar ini efektif juga karena biasanya anak-anak ketika melihat motivatornya, dia akan mengartikan, wah bimbelnya akan keren. Karena yang namanya motivator tentu cara bicaranya bagus. Dia akan bisa meyakinkan anak-anak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah presentasi pada saat rapat dengan Dewan Komite bersama orang tua. Ini juga sangat-sangat efektif. Kalau Anda bisa dekat dengan kepala sekolah, minta waktu pada saat presentasi dengan komite, dengan orang tua, maka kita di sana menjelaskan tentang paket-paket belajar kita, tentang pentingnya belajar tambahan, karena memang zaman sekarang ini anak-anak nggak cukup hanya belajar reguler di sekolah saja. Yang kelima yaitunya pasang spanduk di depan sekolah. Nah, mungkin ini jarang Anda pikirkan. Jadi carilah tempat, spot atau kedai atau apapun itu yang bisa free sebisa mungkin ya. Anda numpang masang spanduk selama 1 bulan di situ. Nah, jadi makanya saya bilang 30 hari closing dalam 1 bulan, 30 siswa closing dalam 1 bulan. Ini sangat logis. Jadi Anda punya 10 sekolah, ya sudah cetak 10 spanduk, pasang di depan sekolah tersebut yang promonya jelas. Misalkan gratis uang pendaftaran atau diskon 50%. Yang pokoknya ada kata-kata promonya. Jadi promo itu adalah sesuatu yang kaget-kagetan gitu, yang nilainya membuat orang kaget dan segera ingin buru-buru mendaftar gitu ya. Kemudian yang keenam adalah bagikan brosur radius 100 rumah dari bimbel Anda. Radius itu berarti lingkaran, berarti utara, barat, timur, selatan, tenggara, dan barat daya, dan segala macam penjuru mata angin itu Anda promokan 100 bangunan atau rumah ke sana. Jadi caranya datangi mereka nggak harus dalam waktu 1 hari. Ini bisa bertahap selama 30 hari. Dan ini juga efektif kalau kita bisa berbicara langsung dengan orang tua siswa tersebut. Oke, itu 6 cara logis yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan 30 murid, dan bahkan saya percaya lebih kalau Anda jalankan satu persatunya dalam waktu 1 bulan. Dan yang ketiga, yang paling penting juga yang tidak boleh Anda lupakan adalah perhatikan momen terbaik di mana siswa itu paling banyak mendaftar pada saat itu ya. Jadi perhatikan momen terbaiknya, yaitunya momen biasanya pada saat awal semester baru dan awal kenaikan kelas. Itu biasanya siswa tuh lonjakan pendaftarnya di sana saja. Misalkan di Januari dan Februari itu biasanya pendaftaran sampai 60%. Artinya kalau target kita 100, biasanya 60 orang dapat di sini nih. Kalau di sini nggak sampai 60%, Anda rugi. Anda nggak akan bisa mencapai targetnya. Nah, biasanya lagi juga di bulan Juli dan Agustus, biasanya begitu. Kalau di pertengahan semester atau di akhir semester biasanya pendaftaran mulai menurun. Nah, oleh karena itu kita gunakan ketiga strategi ini. Saya ulangi, yang pertama adalah tanamkan mindset yang benar bahwa 30 murid tidak terlalu banyak. Yang kedua, gunakan 6 strategi promosi yang brutal berikut ini gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita perhatikan momen terbaik pada saat siswa mendaftar. Nah, di momen ini kita gunakan untuk promo tadi. Makanya disebut sebagai momentum. Momentum sukses itu adalah di mana ada peluang, Anda siap, maka insya Allah Anda akan dapat momennya. Saya Bobby Kevin, terima kasih atas perhatiannya. See you at the top.